Ya, ini jadi pelajaran buat kita. Ini kalimat si tokoh Yahudi bilang. Inilah, sambil nunjuk itunya, hartanya itu. Inilah yang kami gunakan untuk mengangkat dan menjatuhkan bumi. Itu kepergian mereka tuh. Ya, ini kalimat, tolong nanti dibuka lagi dalam sirah Nabi. Inilah selalu dan sama persis dengan zaman hari ini. Persis sama. Lihat. Ada pemimpin besar di Yahudi, Bani Nadir, ada Huyai bin Akhtab, ada tadi Ka'ab bin Ashraf, ya, ada Salam bin Mishkam. Ini pemimpin besar nih. Nanti ketika mereka harus meninggalkan itu dan nanti pergi sebagian ke Khaybar, sebagian ke Syam. Itu salah satu di antara mereka, pemimpin Yahudi itu, Bang. Itu dia punya kulit binatang, kulit sapi jantan. Kulit sapi tahu kan, sapi yang lebar gitu yang itu isinya emas perak, Bang. Dia penuh itu, dia bawa itu emas perak. Kaya, mereka simpan emas perak. Dari dulu Yahudi senang emas, Bang. Sampai hari ini. Emang kemana perginya Freeport? Saya pernah baca emas kita disimpan di mana, yang paling besar, ya kan? Itu, Pak, emas perak mereka tuh. Makanya selalu di protokol Zionis kan juga sama. Emas itu menjadi targetnya. Emas perak itu dia bawa. Terus apa kalimatnya? Ini kalimatnya bagus sekali. Ini jadi pelajaran buat kita. Ini kalimat si tokoh Yahudi bilang. Inilah, sambil nunjuk itunya, hartanya itu. Inilah yang kami gunakan untuk mengangkat dan menjatuhkan bumi. Artinya peradaban ini, negeri-negeri ini, kami angkat, kami jatuhkan, semua pakai ini. Adapun kurma, di Khaybar banyak kurma. Artinya nggak apa-apa, memang sedih meninggalkan kebun-kebun kurma mereka yang dahsyat itu, tapi buat mereka dia katakan nggak apa-apa, di Khaybar banyak kurma. Ini ada gantinya, tapi kalau ini harus saya bawa. Sampai hari ini, Pak. Pola konsep itu sampai hari ini, Pak. Makanya kalau bukan orang beriman seperti sahabat, pasti akan sangat mudah dibeli Yahudi. Kalau sudah dibeli Yahudi, tidak akan pernah ada kemenangan muslimin. Dimanapun, di dalam sejarah manapun. Antum baca, kalau antum baca sejarah Muhammad Al-Fatih, maunya Pak, Muhammad Al-Fatih, antum sudah sering dengar, sering membaca dan seterusnya. Mungkin ada yang terlewat di antara antum. Ada satu momentum, sebenarnya waktu Muhammad Al-Fatih sedang menyiapkan kapal-kapal perang di Selat Bosporus segala macam itu utusan Kaisar Konstantin itu datang ke Muhammad Al-Fatih, Pak. Itu membawa emas, perak, perhiasan, hadiah diberikan dan menyampaikan pesannya Kaisar Konstantin mengatakan bahwa sudahlah, tidak usah perang. Bukankah dengan cara begini kita hidup indah sekali berdamai? Kami siap kok membayar begini. Tahu? Kalau ini diterima oleh Muhammad Al-Fatih, pertama ini pengkhianatan terhadap umat yang sedang menyiapkan diri itu. Yang kedua, tidak pernah ada nama Muhammad Al-Fatih disebut dan mendapatkan sebutan Al-Fatih. Karena ternyata bukan dia yang berhak mendapatkan kemuliaan yang sampai sekarang kita sebut-sebut namanya itu. Selalu sama, Pak. Selalu sama. Baca Andalus juga sama, bacalah Granada, sama, Pak. Sama. Antum kalau pernah lihat gambar terakhir bagaimana si Isabella dan suaminya datang ke Granada, kota terakhir muslimin, itu ada gambar karikatur gitu. Itu raja muslimin dalam keadaan bersimpuh di lututnya di hadapan Isabella dan suaminya, raja Kristen ini, kemudian cium tangan. Lihat, pemimpin muslim cium tangan pada pemimpin kafir. Atau tahu, itu sudah pemandangan terakhir. Di belakang sudah panjang itu ceritanya. Sudah panjang komunikasi, surat menyuratnya, bahkan nyari dalil. Dipanggil ustadznya. Ustadz minta dalil. Boleh enggak? Oh boleh, kata ustadz, boleh. Jual aja negeri ini enggak apa-apa. Itu antum baca di sejarah Andalus persis seperti itu. Sama, Pak. Artinya sama. Urusannya urusan persis yang dikatakan Yahudi tadi. Dengan inilah kami
akan angkat kami jatuhkan sebuah negeri. Pakai ini, emas perak. Maka dia pergi dari Madinah dengan membawa sebanyak itu. Dan mereka akan sangat dendam. Makanya nanti setelah mereka sampai Khaybar, mereka akan membuat provokasi, masuk ke Quraisy dan segala macam. Untuk melakukan ancaman, provokasi, dan seterusnya. Makanya nanti tahun 7 Hijriah baru Khaybar diselesaikan oleh Nabi SAW. Jadi selama pusat camp perkumpulan Yahudi belum dihabisi, mereka akan selalu buat provokasi. Karena begitu selama Khaybar masih ada itu, dengan orang Yahudi selamanya akan begitu. Dan padahal Khaybar itu baru diberesin oleh Nabi, ya, baru dibereskan Nabi tahun 7 Hijriah. Dan ini kan baru ini tahun 4 Hijriah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrohnya. Wahai orang-orang yang punya basor. Basor artinya pandangan. Mata ini, mata kita digunakan untuk memandang, akal kita digunakan untuk memandang. Ambil ibrohnya, wahai orang-orang yang punya basor. Dan artinya ini biasa Pak. Jadi 2 ayat ini Allah sampaikan di ayat yang kedua saja, itu sudah menjadi pelajaran. Ambil pelajarannya. Fikirkan, ambil pelajarannya.